Ini bekas tembok ya Mbak, tembok keraton ya, bener nggak? Iya. Oh, ini ke sana Mbak atau gimana? Kalau ke sana ke pasar. Oh, ini kalau ke sana langsung pasar Kota Gede lah. Iya. Kalau kampung alun-alun tuh yang mana ini Mbak? Nggak tahu ya Pak. Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu alun-alun lah jadi. Masih Mbak ya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasa kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Di mana ekspedisi alam ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik ya, atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, di depan mata kita ini itu adalah sebuah tempat yang dahulu kala, mungkin 500-an tahun yang lalu, terbentang sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Kota Gede, teman-teman ya. Jadi dahulu kala tempat ini yang kalau kita melihat ke depan ini, dahulu kala adalah sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan cikal bakal berdirinya kota Yogyakarta, atau cikal bakal adanya Sultan di Jogja sampai saat ini ya. Sampai saat ini Sultan Jogja ini sampai ke-10 ya, ke-10, jadi Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi disinilah lokasi cikal bakal bagaimana dulunya adanya kota Yogyakarta bisa berdiri sampai saat ini, atau asal mula juga adanya Sultan di Jogja itu ada juga sampai saat ini. Nah, kita akan menelusuri ya lokasi-lokasi yang ada di sekitar Kota Gede ya. Kalau kita lihat di kanan kiri saya ini, kita melihat sebuah bangunan-bangunan mewah di masa lalu ya. Ini tentu saja yang memiliki bangunan-bangunan ini adalah orang-orang yang tentu saja bukan orang sembarangan ya. Yang namanya pusat kota, tentu saja orang-orang yang bisa bermukim di sini pada dahulu kala tentu adalah orang-orang yang mungkin punya keturunan-keturunan ningrat ya, atau keturunan-keturunan kerajaan. Jadi mereka bukan orang sembarangan, mereka adalah orang-orang kaya ya. Dibuktikan dengan banyaknya rumah-rumah atau bangunan-bangunan mewah di sekitar Kota Gede ini. Kota Gede ini adalah kota tua ya, karena Kota Gede ini adalah kota sebagai kota asal mula atau asal berdirinya kota Yogyakarta. Atau kita akan telusuri lokasi-lokasi yang ada di sekitaran Kota Gede ini, teman-teman ya. Kita akan mencari jejak-jejak sejarah bagaimana dahulu kala kerajaan Kota Gede ini berdiri ya. Nah, kalau kita lihat di depan mata ini atau di layar Anda ini, dahulu kala tentu saja pemandangannya tidak seperti ini ya, teman-teman ya. Tentu saja pada dahulu kala yang ada di depan mata ini adalah sebuah benteng besar. Mungkin di sana berlalu lalang para prajurit-prajurit dari kerajaan Kota Gede ya. Jadi ini adalah pemandangan dilihat dari selatan, sisi selatan kerajaan Kota Gede, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan menelusuri, mengekspedisi jejak-jejak dari kerajaan Kota Gede, di mana kerajaan Kota Gede adalah saksi bisu akan berdirinya kota Yogyakarta, atau saksi bisu muasal adanya Sultan di Yogyakarta. Nah, ini kita akan mengelilingi atau akan berjalan-jalan di sekitaran kerajaan Kota Gede yang ada sekarang ini ya. Tapi sekarang kan sudah berbentuk kota biasa ya, karena kerajaannya sudah berpindah di pusat kota, di pertengahan kota Jogja ya. Nah, ini dahulu kala lokasi ini adalah sebuah alun-alun, teman-teman ya. Jadi lapangan yang sangat luas ya, karena yang namanya suatu kerajaan itu memang mempunyai tata ruang ya. Salah satunya adalah adanya alun-alun ya, atau lapangan terbuka. Jadi lokasi di kiri saya ini dahulu kala adalah sebuah lapangan yang sangat luas. Mungkin lapangan ya untuk upacara, atau mungkin melaksanakan
baris berbaris para prajurit-prajurit dari kerajaan Kota Kediri. Nah, kita akan berjalan-jalan ya teman-teman ya. Kini kita ini sudah memasuki Daleman ya. Daleman itu adalah pusat inti dari kerajaan itu sendiri. Nih, Kampung Daleman ya. Indaleman ya. Jadi disinilah dahulu kala terjadi sebuah terjadi sebuah sosialisasi, terjadi sebuah kehidupan, sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan Mataram. Perlu diketahui juga bahwa yang namanya kerajaan tentu mempunyai raja ya. Dan raja yang pertama kali menduduki atau bertahta di kerajaan Kota Kediri ini adalah raja bergelar Panembahan Senopati. Jadi beliau ini adalah raja pertama kali. Jadi beliau ini adalah nenek moyangnya para raja-raja Mataram atau raja-raja yang ada di Yogyakarta, dan sampai sekarang sampai ke Sultan Hamengkubuwono ke-10 Raja Yogyakarta ya. Nah, ini kita menelusuri sudut-sudut dari Kota Kediri. Nah, ini kita akan menelusuri benteng-benteng dari kerajaan ini sampai mana benteng ini menjalar gitu ya, atau mungkin berdiri ya. Nah, kalau kita lihat mungkin ratusan tahun yang lalu, di saat kerajaan Kota Kediri ini masih eksis, nah yang ada di depan Anda ini adalah benteng-benteng kerajaan Kota Kediri yang sangat gagah perkasa ya. Tapi sekarang ya sudah menjadi seperti ini teman-teman ya. Ada sekolahannya, ada lapangan kecilnya, ada tempat lari-lari paginya, dan bentengnya juga sudah tidak utuh kembali ya. Sudah banyak yang mungkin batu batanya digunakan oleh warga untuk membangun rumah, atau mungkin juga untuk dulu berperang ya di masa penjajahan Belanda ya. Nah, ini teman-teman, itulah benteng kerajaan Kota Kediri yang masih tersisa teman-teman. Jadi lokasi yang saya kelilingi ini pada dahulu kala itu adalah sebuah benteng besar. Jadi kalau dahulu kala kita ini berada di sini, tentu ya lokasi ini dijaga ketat oleh para prajurit. Kita tidak bisa meliput ya, atau ya nggak bisa, karena pada zaman dahulu juga belum ada yang namanya HP atau handphone ya. Foto aja saya kira belum ada ya. Zaman dahulu adanya adalah lukisan ya. Dan mungkin juga kalau zaman dahulu saya ada di sini ya, kita juga tidak bisa masuk ya teman-teman ya, karena konon kan di pinggir-pinggir dari benteng ini ada namanya jagang ya, atau mungkin kayak parit yang dalam. Jadi gunanya ya untuk melindungi ya. Jadi seandainya ada musuh itu, sebelum masuk itu mereka tidak bisa masuk ke inti dari kerajaan, karena mereka harus melewati jagang itu sendiri ya, karena sangat dalam ya. Atau mungkin juga untuk menjebak musuh ya. Jadi seandainya ada musuh yang mungkin terkena tombak atau panah, mereka itu akan langsung dimasukkan ke atau jatuh ke parit itu atau jagang itu ya. Jadi jagang itu ya sebagai perlindungan rangkap gitu ya. Jadi ada perlindungan dari benteng, juga ada perlindungan dari jagang atau berlapis lah itulah. Jadi perlindungan berlapis. Nah ini benteng-bentengnya sampai ke sini ya. Ini teman-teman ya. Kayaknya ini juga benteng ya, karena bentuknya besar ya. Benteng yang lurus ke barat itu. Nih. Sangat besar sekali ya teman-teman ya. Dan tinggal beberapa persen mungkin sisa-sisa dari benteng keraton atau kerajaan Kota Kediri ya. Bagaimana dahulu kala seandainya kita itu ratusan tahun itu saya di sini ya. Saya kira saya sudah bertemu dengan para penggawa, para putri-putri cantik ya, mungkin para pangeran-pangeran ya. Ini bekas tembok ya Mbak, tembok keraton benar Mbak? Iya. Oh, ini ke sana Mbak atau gimana? Ke pasar. Oh, di ke sana langsung pasar Kota Kediri. Iya. Kalau kampung alun-alun tuh yang mana ini? Nggak tahu ya, Pak.
Oh enggak, oh enggak alun-alun Mbak. Masih Mbak ya. Nah ini tadi saya juga bertanya kepada adik yang cantik, yang manis itu ya, bagaimana lokasi ini dahulu kala. Ini nih, ternyata beliau juga mengatakan bahwa tempat ini adalah benteng keraton Kota Kediri. Tapi sayangnya beliau kok nggak tahu kampung alun-alun ya. Padahal itu kan kalau dia berjalan lurus itu ya kampung alun-alun di situ ya Kak. Alun-alun itu bermakna lapangan ya. Kalau sekarang kan ada alun-alun utara, alun-alun selatan ya. Jadi ya seperti itu teman-teman ya. Nah kita akan berkunjung ke benteng yang sisi barat teman-teman ya. Ini tadi kayaknya adalah lurusan dari lokasi yang saya tanyakan kepada adiknya tadi. Jadi lurus menyambung dahulu kala ya. Jadi nah ini adalah benteng dari sisi utara teman-teman ya. Ini adalah benteng yang masih utuh ya. Kalau saya lihat masih utuh, masih original ya. Wah bagaimana ya teman-teman ya, bagaimana dahulu kala lokasi ini ya teman-teman ya. Tentu saja pada zaman dahulu kala, seandainya saya ini meliput 500 tahun yang lalu, tentu saya bisa bertanya para prajurit, para penggawa, mungkin juga bisa mewawancarai sultan itu sendiri atau raja itu sendiri, yaitu Raja Panembahan Senopati 500 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Sudah sangat lama sekali, tapi saksi bisunya sebuah tembok atau bentengnya itu masih berdiri kokoh teman-teman ya. Aduh, seandainya saya dulu bisa ya, bisa di sini gitu ya, mungkin saya bisa menjadi saksi juga bisu bagaimana keeksisan dari kerajaan Kota Kediri di masa lalu. Atau seandainya saja saya ini bisa punya alat Doraemon ya, saya bisa menembus waktu, bisa kembali bagaimana kondisi di masa lalu ya. Tentu saja rumah-rumah yang sekarang menjadi pemukiman itu tidak ada ya. Jadi menurut TV Lebaran, mungkin dari jalan atau jembatan yang kita lewati tadi kita sudah melihat bagaimana kemegahan dari kerajaan Kota Kediri masa lalu ya. Nah, konon juga ada mitos atau cerita legenda bahwa tadi kan ini temboknya itu ada yang jebol ya. Dulu konon jebolnya itu karena ditendang oleh anak dari Raja Panembahan Senopati, yaitu Raden Ronggo ya. Tadi karena saktinya beliau ini mampu menjebol dengan tendangan kakinya. Wah itu ya pada zaman dahulu mungkin ya kanuragan ya, atau mungkin pencak silat atau ilmu-ilmu seperti itu masih masih diunggulkan ya, karena belum ada kemodernan ya. Kalau sekarang kan ya yang paling diunggulkan ya teknologi gitu ya. Nah ini teman-teman, ini juga sebuah benteng dari sisi selatan. Jadi kalau pemirsa tadi melihat dari awal video saya bilang bahwa di sana terlihat benteng yang besar lah. Inilah bentengnya teman-teman ya, kalau dilihat dari sisi selatan ya. Dahulu kala tentu saja pepohonan ini ya mungkin tidak ada, jadi kemegahan dari kerajaan ini terlihat betul dari sisi selatan teman-teman ya. Nah ini kayaknya adalah pintu utama, pintu keluar masuk, akses menuju ke dalam keraton atau keluar keraton teman-teman ya. Jadi dahulu kala seandainya saya itu hidup di masa lalu atau masa di waktu kerajaan Kota Kediri ini masih eksis, tentu saya itu melewati pintu masuk kerajaan. Jadi saya di sini mungkin ditanya sama para prajurit, ini siapa gitu ya. Terus saya jawab, saya TV Lebaran gitu ya, mungkin ya. Ataupun saya ditanya ditodong, ini dari kerajaan mana gitu mungkin. Atau mungkin juga ini dari upeti, dari Kademangan mana gitu ya. Mungkin para prajurit bertanya seperti itu. Terus dijawab sama prajurit, saya dari Kademangan, misalnya Kademangan mungkin dari Jawa Timur ya, atau mungkin Jawa Tengah mana gitu ya. Terus saya bersama pasukan masuk, terus menghadap di Raja Kota Kediri ya, Panembahan Senopati, memberikan upeti ya. Kalau upeti zaman dahulu ya mungkin kayak hasil-hasil persawahan, hasil-hasil perkebunan, kayak mungkin ya buah-buahan, atau mungkin hasil-hasil peternakan ya. Ya kalau zaman sekarang ya mungkin bisa dikatakan pajak ya, jadi pajak ya. Nah inilah teman-teman ya,
bukti kemegahan, bukti keeksisan kerajaan Kota Kediri di masa lalu masih dapat kita temui sampai saat ini, teman-teman ya. Ini adalah sebuah benteng besar, benteng keraton atau benteng kerajaan Kota Kediri yang dahulu kala dipimpin seorang raja yang bernama Panembahan Senopati ya, ini. Andai saja ya kita itu bisa atau mungkin punya mesin waktu ya. Jadi saya itu penasaran ya, bagaimana waktu dahulu kala itu keeksisan dari sebuah kerajaan itu ya, bagaimana suasananya itu ya, bagaimana kalau pas hujan atau mungkin pas banjir atau mungkin pas hujan rintik-rintik gitu, atau mungkin pas ada kabut yang sangat tebal gitu ya, atau mungkin pas ada orang yang sedang jatuh cinta itu ya, bagaimana sosialisasi atau kehidupan di masa lalu ya. Nah inilah teman-teman ya, lokasi dari benteng sisi selatan dari keraton atau kerajaan Kota Kediri di masa sekarang ya. Tapi kalau masa lalu ya mungkin kita bayangin aja, tembok ini masih berdiri kokoh, masih ada penjaga-penjaganya, membawa tombak, membawa pedang, membawa tameng ya. Tentu saja ini adalah ada jalan teman-teman, atau mungkin ada jembatan tentunya harusnya ya, karena kan ini pintu utama untuk masuk keluar ini tentu saja ada jembatannya, ada akses untuk melewati jagangnya. Nah di depan ini kan sebenarnya jagang teman-teman ya, kayak sebuah parit yang sangat dalam. Itu juga sama seperti keraton yang sekarang di pusat kota itu juga ada paritnya yang sangat dalam. Saya pernah melihatnya itu sangat dalam sekali, kayak sumur teman-teman. Jadi kalau ada musuh yang jatuh ya selesai. Apalagi konon kalau di keraton Jogja yang sekarang itu kan dulu jagangnya atau paritnya itu di bawahnya itu dikasih buaya. Jadi musuh yang masuk sana ya dilahap buaya itu ya. Di sini juga mungkin di bawahnya juga dikasihkan perangkap-perangkap atau senjata-senjata mematikan bagi musuh ya. Nah ini kita akan menyusuri benteng-bentengnya teman-teman ya. Ini bentengnya masih tampak besar ya. Ini saya akan menyusuri sampai mentok ya, mentok ke barat sampai kemana benteng ini putus ya, atau mungkin bahasa Jawa ini ya pedot itu ya, sampai di mana. Nah ini teman-teman, saya betul-betul kalau meliput tuh sampai ke inti-intinya ya, sampai ke akar-akarnya. Ini kita sampai di pelosok-pelosok ya, sampai di ini di delik-delik itu ya, sembunyi-sembunyi ya. Dan ini teman-teman ya, dahulu kala tentu saja lokasi ini ya nggak serindang ini saya yakin ya, karena yang namanya depan pintu kerajaan ya tentu saja indah ya, atau mungkin ya tertata rapi ya. Jadi tidak seperti ini. Jadi kerajaannya itu terlihat dari jarak agak jauh gitu loh. Dan mungkin ya di sini juga disiapkan persenjataan ya, karena kalau zaman dahulu kan yang namanya peperangan, pemberontakan tuh masih ada gitu ya. Meskipun sekarang masih ada sih peperangan ya, tapi kan beda zaman ya, beda senjata, beda situasi juga teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Ini suara saya sudah agak serak ini ya, karena emang kan ini liputan kita ini bertepatan dengan bulan puasa ya. Jadi kita niatkan bertujuan juga liputan kita ini untuk menyambut bulan puasa, juga untuk mengisi bulan puasa Ramadan tahun 2024 ya. Karena bulan puasa ini kalau kita tidak isi, kita tidak sambut ya, akan seperti hari-hari biasa, tidak ada bedanya dengan hari-hari biasa. Makanya ya kita niatkan juga semua liputan kita di bulan puasa ini adalah salah satu untuk menyambut atau mengisi bulan Ramadan atau bulan puasa. Nah dengan bertepatan dengan bulan Ramadan, kita ini akan melangkah ke sebuah tata ruang inti juga dari sebuah kerajaan, yaitu sebuah masjid gede teman-teman. Namanya Masjid Gede Kauman ya.
kita akan coba masuk ke dalam masjid ini teman-teman. Masjid ini juga masjid tua dan didirikan juga bebarengan dengan berdirinya kerajaan Kota Gede di masa lalu. Nah, kita masuk teman-teman ya. Inilah lokasi inti dari Masjid Gede kerajaan Kota Gede di masa lalu teman-teman. Meskipun dari bentuknya, dari beberapa arsiteknya ya mungkin sudah ada beberapa yang diubah ya, karena sudah ratusan tahun tentu ada beberapa yang mungkin perlu diganti ya. Nah, kita seleh ke helmnya dulu teman-teman untuk mengekspedisi dari Masjid Gede kerajaan Kota Gede ini teman-teman ya. Lokasinya seperti ini teman-teman ya. Ya tentu saja dahulu kala ya nggak semewah ini ya, karena bagaimanapun juga teknologi itu juga mempengaruhi bagaimana bentuk dari suatu bangunan ya. Tapi ya bangunan pada zaman dahulu ya tetap megah ya. Nah, jadi memang ada ada kelebihannya masing-masing, ada kekurangannya masing-masing bangunan itu di setiap zamannya ya. Kalau zaman dahulu itu memang terkenal kuat ya, meskipun tidak pakai teknologi modern itu tetap kuat, dan bahannya itu bahan-bahan yang awet gitu lah ya, kayak batu itu kan awet ya. Ini sudah mulai serak teman-teman ya. Kita sebenarnya video ini bisa kita bagi dua sih, tapi ya enggak apa, jadikan satu. Nah, ini teman-teman ya, ini di depan saya ini adalah saksi-saksi bisu juga bagaimana keeksisan dari kerajaan Kota Gede di masa lalu. Ini kayaknya sebuah umpak ya. Umpak itu adalah tempat untuk ngasih tiang gitu ya, tiang bangunan ya. Jadi pada zaman dahulu itu ya tiang-tiang itu ya terbuat dari kayu ya, makanya yang tersisa itu ya hanya batu-batunya ya, karena mungkin yang namanya kayu ya sudah rapuk ya, atau mungkin sudah hancur gitu ya. Makanya kalau kita lihat peninggalan-peninggalan kerajaan, peninggalan-peninggalan candi, itu yang tersisa adalah batu-batunya ya, batu bata atau batu-batu andesit, atau batu-batu yang hitam-hitam seperti itu teman-teman ya. Nah, kita akan telusuri sisi-sisi dari masjid ini teman-teman ya. Masjid ini masjid yang sudah tua ya, masjid atau mbahnya Masjid Gede ya. Jadi kan Masjid Gede ini kita bisa temui di beberapa kerajaan ya. Kan kalau kita telusuri sejarah di masa lalu, bahwa kerajaan ini adalah kerajaan yang pertama, yaitu kerajaan Mataram. Ini masjidnya di sini. Terus kita ada masjid di Kerta. Jadi setelah Kota Gede ini pindah ke Kerta. Oh ya, belum ya, kita dari awal kita kemarin meliput itu turunnya Wahyu Mataram itu kan di Bambang Lipuro ya, di Watu Gilang itu ya, di Gilang Lipuro itu. Nah, di situ juga ada tempat yang namanya Situs Mikit ya. Konon di situ akan didirikan sebuah masjid besar atau masjid gede. Di situ juga nama tempatnya adalah Kauman ya. Jadi di situ ada sebuah bukti sejarah atau peninggalan di mana di situ akan didirikan masjid gede. Lah itu juga mbahnya yang ini ya. Jadi setelah di Bambang Lipuro, akhirnya kerajaan itu dipindah atau ditentukan didirikan di Kota Gede ini, dan didirikan masjid ini, Masjid Gede ini. Nah, setelah di Kota Gede, kerajaan ini berpindah di Kerta ya. Di Kerta juga sama, juga ada sebuah masjid peninggalan ya. Di situ juga didirikan oleh Sultan Agung. Terus dari Kerta, kerajaan ini berpindah di Pleret ya. Di Pleret juga ada sama, ada masjidnya, Masjid Gedenya berada di utara Pasar Pleret ya. Setelah Pleret berpindah ke Kartosuro. Ke Kartosuro juga ada masjid gedenya. Terus karena ada konflik-konflik ya oleh Belanda atau Hindia Belanda, kekuatan Mataram dibagi dua, dibuktikan dengan adanya perjanjian Giyanti ya. Kalau nggak salah di tahun 1755 ya, itu dibagi dua kekuasaan, yaitu kekuasaan Kasunanan Solo dan Kesultanan Yogyakarta. Nah,
dua kerajaan Solo dan kerajaan Yogyakarta ini juga sama-sama ada yang namanya Masjid Gede ya. Jadi masjid yang gede di sini termasuk adalah kakeknya yaitu buyutnya masjid-masjid gede yang ada sekarang ya. Tentu saja yang masih eksis masjidnya yaitu Masjid Gede Kauman di Keraton Yogyakarta dan juga mungkin di Kasunanan Solo ya, di Solo. Nah, kita teman-teman kita akan menuju ke sebuah sendang teman-teman ya. Karena yang namanya lokasi-lokasi pada zaman dahulu ya sebuah kerajaan, mungkin juga kademangan atau mungkin juga kadipaten atau kerajaan-kerajaan kecil pada zaman dahulu, mereka itu mendirikan biasanya itu tidak jauh dari yang namanya sumber air ya. Nah, di sini juga sama teman-teman ya, di kerajaan Kota Gede ini tidak lepas juga dari yang namanya sumber air atau yang disebut dengan sendang teman-teman ya. Di sini ada sendang lanang ya. Oh, sendang seliran itu ya. Ada sendang putri juga ada, dibagi dua. Di sisi barat dari masjid tadi juga ada sendang teman-teman ya. Tapi saya belum sempat meliput ke sana ya teman-teman ya. Tapi sama aja sendangnya seperti ini. Mungkin pada zaman dahulu kala sendang ini ya digunakan untuk ya mungkin untuk mandi, untuk apa ya, ya mungkin kayak sebuah itu loh teman-teman ya. Kalau kita melihat di Keraton Jogja sekarang kan ada yang namanya Taman Sari ya. Mungkin zaman dahulu ini adalah taman sarinya kerajaan Kota Gede. Di sini mungkin bisa untuk mandi para putri raja, para selir-selir ya. Seperti itu. Mungkin kalau zaman modern ya untuk renang gitu ya, gitu. Jadi kita akan menuju ke sebuah sendang atau sumber mata air kerajaan Kota Gede di masa lalu yang sekarang masih ada bukti-buktinya. Kita akan menuju ke sana teman-teman. Nah, di sini di depan saya ini adalah pintu depan dari makam Pesarian Kota Gede. Di sana terdapat makam para pendiri-pendiri kerajaan Kota Gede. Salah satunya adalah Ki Ageng Pemanahan, terus ada Panembahan Senopati dan lain sebagainya. Pokoknya itu di sini adalah makam-makam dari kerabat-kerabat kerajaan Kota Gede yang dahulunya pernah menjabat di sini atau mungkin yang pernah eksis lah atau pernah ya apa ya pernah bermukim di sini ya, menjadi orang-orang penting di zamannya atau di zaman kerajaan Kota Gede di saat masih eksis gitu ya. Nah, ini teman-teman, inilah sebuah sendang atau mata air. Karena di zaman dahulu, di zaman kerajaan yang namanya sendang atau mata air itu adalah salah satu tempat yang sangat penting ya. Karena di situ adalah sumber air yang menandakan sebagai sumber kehidupan, dimana kalau sumber air itu melimpah, itu berarti perekonomian atau kehidupan pemukiman di tempat itu menandakan sebuah kemakmuran ya, atau kesuburan itu ya. Wah, ini sudah suara saya sudah agak serak teman-teman ya, karena memang ini bertepatan dengan bulan puasa ya. Ini kita ngomong hampir 30 menit ini ya, tanpa henti untuk menjelaskan sisi-sisi dari sudut-sudut kerajaan Kota Gede ya. Sebuah kerajaan sebagai titik awal berdirinya Kota Yogyakarta atau sebagai titik awal adanya sultan ya, yang sampai sekarang masih ada atau masih eksis, yang bergelar sebagai Hamengkubuwono ke-10 ya, yang sekarang masih menjabat pula sebagai gubernur Yogyakarta. Inilah teman-teman ya. Nah, kalau kita tahu bahwa gubernur DIY atau Sultan yang sekarang ini kan kemarin itu tanggal 2 April 2024 itu merayakan ulang tahunnya yang ke-78. Beliau ini menjadi gubernur sejak 3 Oktober 1998
Beliau dinobatkan menjadi Raja Kesultanan Jogja pada 7 Maret 1989 setelah bapak beliau wafat, yaitu Hamengkubuwono yang ke-9. Beliau lahir tanggal 2 Maret 1946 dengan nama Raden Mas Herjuno Darbito. Masih Jadi dikasih. bagaimanapun juga gelar sultan beliau ini itu ya tetap tidak lepas dari sejarah dari lokasi ini, teman-teman ya, atau tidak lepas dari sejarah kerajaan Kota Kediri. Karena tanpa adanya kerajaan ini atau alur dari kerajaan Kota Kediri, tentu yang namanya Kota Yogyakarta ya tidak ada. Kalau Kota Yogyakarta tidak ada, kerajaan Mataram tidak ada, ya tidak ada yang namanya sultan ya. Karena yang namanya kerajaan itu tata ruangnya atau mungkin tata kepemerintahannya juga itu harus ada pemimpinnya atau ada rajanya. Ya kalau di Mataram ini ya bergelar Panembahan atau sultan ya. Itu sultan, ada Sultan Agung ya, ada Panembahan Senopati, ada Panembahan Amangkurat ya. Sampai sekarang bergelar sultan ya, Sultan HP pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-10 sampai sekarang. Nah, inilah teman-teman lokasi dari sendangnya atau sumber airnya ya, atau sendang seliran ya. Ini saya akan mengambil sedikit air untuk dibasuh di muka dengan berdoa semoga bisa panjang umur, awet muda, segera ketemu jodoh. Itu kan doa-doa dari umumnya manusia ya. Normalnya manusia dipermudahkan urusan dunia dan akhirat itu aja. Nah, inilah teman-teman ya, akhir dari perjalanan kita mengurai panjang tentang sejarah dari Kota Kediri, dan di depan saya ini adalah suasana dari pasar Kota Kediri, termasuk dalam tata ruang sebuah pemerintahan kerajaan di masa lalu. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.